Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Salsabila Endarwani, dalam pelajaran statistika. Kali ini saya akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Tujuan dari penyajian data dalam bentuk tabel adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terhadap suatu data yang disajikan. Ada bermacam-macam jenis penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, ada tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah bentuk penyajian data yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Tabel ini merupakan bentuk tabel yang paling sederhana. Selanjutnya ada tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Selanjutnya ada tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Seperti gambar ini. Yang kedua ada tabel kontinensi. Tabel kontinensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Namun, tabel ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Seperti di gambar ini. Yang ketiga ada tabel silang. Tabel silang adalah bentuk penyajian data yang dapat memberikan informasi mengenai dua hal atau lebih yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Misalnya, data hasil penelitian yang berupa perhitungan frekuensi dan persentase jumlah karyawan. Seperti gambar berikut ini. Yang keempat ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Setiap nilai interval mempunyai frekuensi atau banyak data. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi numerikal. Distribusi frekuensi numerikal merupakan pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Yang kedua ada distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi kategorikal merupakan pembagian kelas-kelasnya dinyatakan berdasarkan penggolongan data yang dilakukan secara kualitatif. Seperti gambar berikut ini.
Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi data dalam bentuk tabel dan bentuk-bentuk penyajian datanya dan gambarnya. Jika ada tutur kata dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya ada sedikit pantun. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di next video pembelajaran selanjutnya.